Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah basis data. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi normalisasi ya di basis data. Jadi normalisasi ini merupakan tahapan perancangan basis data gitu ya. Jadi ada dua tahapan perancangan basis data atau metode perancangan basis data. Yang pertama ini nanti ada materi top down, ini yang sebenarnya teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Kemudian ada yang bottom up. Nah, kalau top down ini adalah cara perancangan basis data yang dimulai dari tahapan konsep ya, konsep abstrak, kemudian diturunkan dalam model ER gitu ya, kemudian model relasional, dan kemudian dalam tahapan fisik. Nah, kalau bottom up ini kebalikannya. Bottom up ini dari yang fisik dulu ya, kemudian coba untuk dinormalkan begitu ya, kemudian baru masuk ke basis data gitu ya, ke dalam tahapan relasional. Jadi kebalikannya seperti itu. Ini tujuan kita kuliah hari ini. Teman-teman itu nanti diharapkan setelah mengikuti kuliah ini dapat merancang basis data dengan metode normalisasi ini ya, bottom up. Kemudian dalam merancang basis data, mahasiswa dapat menghilangkan berbagai macam masalah ya, masalah yang terdapat pada pengembangan basis data menggunakan bottom up atau normalisasi. Di antaranya adalah duplikasi, kemudian ada anomali, dan berbagai macam ketergantungan. Kemudian mahasiswa dapat membentuk struktur tabel yang berkualitas. Nah, berkualitas itu seperti apa? Berkualitas itu diantaranya satu, datanya itu tidak ada duplikasi ya, anomali dan seterusnya, ketergantungan dan seterusnya. Kemudian yang paling penting ya, dia dikatakan berkualitas adalah data yang dihasilkan itu sesuai dengan kenyataan. Nah, ini yang disebut dengan integritas data ya. Jadi data pada kondisi yang sebenarnya dengan data yang tersimpan dalam database itu sama. Itu integritas ya. Seperti itu. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas ya, pokok bahasan yang akan kita coba pelajari dalam materi ini di antaranya yaitu yang pertama pengantar mengenai normalisasi. Jadi nanti ada anomali dan ketergantungan itu apa aja gitu ya. Nah, baru anomali dan ketergantungan ini yang akan diatasi menggunakan metode normalisasi. Seperti itu ya. Menggunakan metode normalisasi. Yang ketiga adalah studi kasus nanti. Oke, ini cara merancang basis data tadi sudah saya sampaikan. Kalau top down ini sebenarnya teman-teman sudah pelajari kemarin, bahkan sebelum UTS ya. Sebelum UTS ini menggunakan entity relationship diagram. Nah, jadi di sini top down itu dimulai dari data yang belum ada. Jadi dari konsep, dari abstrak dulu, tapi kita sudah tahu konsepnya itu bakal seperti apa. Kita sudah bisa membayangkan kira-kira nanti ada objek A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Prinsip-prinsip sistemnya, relationship antara satu objek dengan objek yang lainnya apa, seperti itu sudah diketahui. Nah, ini kita bisa membangun menggunakan ER diagram. Nah, ER diagram juga ini biasanya dipakai ketika kita mengembangkan basis data pada sebuah instansi atau sebuah perusahaan begitu ya, atau sebuah organisasi, lebih tepatnya organisasi mungkin ya, organisasi yang mungkin masih baru gitu ya, misalnya ITERA pada waktu berdirinya itu belum ada data sama sekali, data tentang perkuliahan, data dosen, data mahasiswa belum ada gitu ya. Itu lebih cocok menggunakan ER karena di sini kita bebas saja menentukan mana kira-kira relasinya seperti apa, objeknya seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau normalisasi itu lebih cocok dikembangkan begitu ya, dikembangkan ketika kita mendesain sebuah basis data untuk sebuah organisasi yang sudah eksis sebelumnya. Misalnya
ya Unila gitu ya atau UIN. Nah itu kan dua organisasi yang sudah lama, yang mungkin waktu berdirinya zaman dulu itu belum ada basis data modern gitu kan, belum ada basis data modern. Maka data-data yang sudah ada pada tiap-tiap unit gitu yang berserakat itu dikumpulkan begitu kan ya, dijadikan bentuk fisik digital gitu, kemudian kita seleksi, kita normalkan gitu ya, kira-kira nanti yang ada anomali di mana, kemudian ada ketergantungannya seperti apa, itu kita normalkan sehingga dia bisa menjadi bentuk relasional yang bagus. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, sebenarnya tidak ada yang lebih bagus begitu ya, dua-duanya sama-sama bagus. ER diagram itu nanti juga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah basis data relasional seperti itu ya. Nah, yang basis data relasional ini nanti bisa dikoreksi ya, bisa diperbaiki strukturnya, bisa lebih bagus lagi dengan normalisasi. Demikian juga dengan normalisasi. Nanti kalau misalnya dia dilakukan proses bottom to up, itu kelihatan kira-kira objek-objek mana yang belum ada, objek-objek mana, relationship-nya seperti apa, itu bisa saling mengoreksi dua-duanya. Jadi dalam hal ini cara perancangan basis data sebenarnya tidak ada yang lebih bagus, dan sebenarnya bisa juga top down itu digunakan untuk organisasi yang sudah eksis gitu. Tapi biasanya itu tadi yang disampaikan itu, bottom up juga seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi sudah disampaikan. Normalisasi ini menurut KBBI normal itu adalah sesuatu yang menurut suatu aturan atau tidak menyimpang gitu ya, sesuai dengan aturan, tidak menyimpang. Artinya apa? Artinya kalau ada di sini kata tambahan sasi gitu ya, sasi itu kalau bahasa Jawa itu bulan ya, tapi bukan itu ya. Tapi normalization di sini ini turunan dari bahasa Inggris gitu ya. Normalization ini adalah proses untuk menormalkan sesuatu. Nah, karena ini adalah proses ya untuk menormalkan begitu ya sesuatu, berarti ada yang tidak normal sebelumnya begitu kan ya. Jadi apa yang tidak normal dibuat menjadi normal seperti itu. Jadi di sini secara definisi suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah tabel sehingga diperoleh sebuah tabel ya, tabel-tabel dengan struktur yang baik. Oke, satu tabel dinyatakan normal apabila tabel tersebut memenuhi aturan-aturan tertentu. Nah, nanti kita belajar aturan-aturan normalisasi seperti apa. Ada beberapa aturan-aturan yang perlu kita ketahui untuk membuat sebuah tabel itu menjadi normal. Itu definisinya ya, secara singkat. Nah, ini tabel dikatakan buruk ya, tabel dikatakan buruk apabila satu terdapat data ya, data sama tapi dia tersimpan di banyak tempat. Nah, seharusnya kalau datanya itu sama gitu ya, itu harusnya disimpan di satu tempat saja gitu ya. Kalau dia disimpan di banyak tempat gitu ya, itu menyebabkan data tidak konsisten. Nanti kita lihat ya, ada beberapa anomali yang menyebabkan data itu tidak konsisten. Kemudian kalau datanya ini tersimpan di banyak tempat, ini akan ini disebut dengan pengulangan ya atau duplikasi. Nah, duplikasi ini ya bisa mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan. Jadi kalau seharusnya kita menyimpan di satu tempat saja, ini ya, ini duplikasi di banyak tempat gitu kan ya, di banyak tempat. Maka otomatis ruang penyimpanannya jadi lebih banyak. Nah, kemudian ya karena terjadinya pengulangan ini tadi, ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan data yang tidak sengaja, yang tidak disengaja. Jadi sebenarnya kita pengen menghapus suatu data gitu ya, tapi ternyata akibat kita menghapus data itu ada data lain yang nggak sengaja ikut kehapus. Ya, itu yang namanya nggak sengaja. Nah, kok bisa? Ya nanti kita lihat. Ya, atau ini tidak diketahui. Ya. Jadi kita sudah menghapus satu, ternyata yang satunya ikut kehapus itu ya. Nah, itu namanya tidak diketahui atau ya kita nggak tahu. Nah, karena ini tadi strukturnya kurang bagus gitu ya, struktur dari tabelnya kurang bagus ya, sehingga data yang di dalamnya itu satu banyak data tersimpan di satu data tersimpan di banyak tempat ya, boros, kemudian mengakibatkan data itu hilang tapi kita nggak
Ya nggak tahu kalau itu hilang, nggak sengaja begitu ya, nggak sengaja. Nih tujuan normalisasi yang mengatur data dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga masing-masing kelompok hanya menangani bagian kecil dari sistem. Misalnya gini, misalnya kita punya data mahasiswa. Data mahasiswa itu seharusnya itu disimpan di satu tempat yang sama. Nah, data mahasiswa sendiri ini sebenarnya itu juga terlibat dalam banyak proses yang lain. Misalnya proses untuk jadwal kuliah, proses KRS, kemudian ada lagi data ini nanti terkait juga misalnya dengan DIM gitu ya, misalnya dengan data perwalian, dengan data macam-macam. Nah itu semua tempat tadi, DIM, perwalian, KRS segala macam itu mengatur, itu menyimpan data mahasiswa juga. Nah, tapi gitu ya, kalau data mahasiswa itu diletakkan di semua tempat di sana gitu ya, ketika terjadi perubahan kita harus mengubah semuanya. Kalau kita nggak mengubah semuanya, nah akan terjadi ketidakkonsistenan. Misalnya satu orang namanya misalnya Joni Iskandar gitu ya di nama mahasiswa. Ketika dia di perwalian gitu ya namanya Joni Iskandar juga ada di situ data nama mahasiswa. Kemudian di data KRS ada Joni Iskandar, di banyak tempat ada Joni Iskandar juga gitu ya. Suatu saat Joni Iskandar ini sakit-sakitan gitu ya. Sakit-sakitan. Nah, kalau orang Jawa itu ya, kalau ada orang sakit-sakitan terus-menerus itu biasanya ganti nama. Misalnya dia ganti nama menjadi Joni Sehat Selalu misalnya ya. Nah di data perwalian itu diganti jadi Joni Sehat Selalu gitu ya. Tapi di data mahasiswa nggak diganti, di data perwalian nggak diganti, di data KS nggak diganti. Nah nanti ketika kita mau meretrieve data atau mau mengambil data gitu ya, NIM sekian. Nah ini kok ada dua namanya, Joni Iskandar sama Joni Sehat Selalu. Ini yang mana yang benar namanya? Seperti itulah kira-kira. Jadi suatu data itu seharusnya dikelompokkan di suatu tempat tertentu. Misalnya kalau data mahasiswa di mahasiswa, nanti kalau misalnya dia terlibat dalam proses yang lain, nah itu bisa dihubungkan ya dengan relationship ya, dengan relationship. Nah ada caranya nanti untuk membentuk relationship dalam dalam model, dalam data dalam model relasional. Nah mungkin teman-teman juga masih ingat waktu di DDL itu ada foreign key, kemudian ada ada aturan ya, aturan yang membatasi bagaimana caranya data itu supaya update gitu ya. Tujuan normalisasi yang lain adalah menghilangkan duplikasi data ya seperti tadi, kemudian membuat data bisa diakses dan dimanipulasi secara cepat dan efisien. Kenapa cepat dan efisien? Karena ketika data itu diletakkan di satu tempat tertentu begitu ya, maka ketika kita mengupdate data ya yang kita update yang di situ aja gitu ya, yang di tempat lain harusnya ngikut gitu, karena data itu tidak diletakkan di mana-mana, hanya diletakkan di tempat itu aja, makanya dia bisa cepat ya, prosesnya tidak efisien seperti itu. Kemudian mengatur data, ini tujuan selanjutnya, mengatur data sedemikian rupa sehingga ketika kita melakukan modifikasi data, modifikasi itu hanya dilakukan pada satu tempat. Nah ini kaitannya dengan pengelompokan tadi. Kemudian memungkinkan baris-baris dalam tabel itu disisipkan, dimodifikasi atau dihapus tanpa menimbulkan kesalahan atau ketidakkonsistenan ya. Itu tadi contoh yang saya sampaikan di depan tadi terkait dengan bagaimana data itu dikumpulkan di satu tempat aja ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan ini ya. Nih prosesnya, jadi tabel buruk dinormalkan begitu ya, dinormalkan, ada proses normalisasi. Jadi normalisasi ini jadi adalah proses gitu ya, atau tahapan-tahapan ya, aturan-aturan gitu ya. Di sini ada aturan-aturan tertentu. Tabel itu diuji begitu ya, diuji dengan aturan-aturan itu. Kalau tidak mempunyai aturan itu diubah sehingga dia sesuai dengan aturan yang ditentukan. Kemudian kalau ada aturan lagi nggak sama lagi, diubah lagi, ada aturan lagi. Kalau sudah sama, sudah lolos berarti ya. Seterusnya sampai tabel itu dikatakan normal.